selamat sore saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Saudara, pada hari ini 17 Januari 2026, panggung politik Indonesia harus bersiap untuk membuka babak baru. Karena dari Jakarta International Convention Center pada sore hari ini, sebuah partai baru bernama Partai Gerakan Mandiri Bangsa atau Partai Gema Bangsa secara resmi akan mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru di Indonesia. Dan ini bukan omong kosong belaka, karena selama 1 tahun partai ini sudah sibuk untuk mempersiapkan diri, membentuk organisasinya secara utuh, baik di tingkat pusat dan juga 38 Dewan Pimpinan Wilayah dan juga 514 Dewan Pimpinan Daerah. Dan Partai Gema Bangsa akan membawa 3 visi besar yang cukup visioner dan berbeda dari partai-partai politik lainnya. Di antaranya adalah kemandirian atau Indonesia yang mandiri, desentralisasi politik, dan juga Indonesia Reborn. Bersama saya Dara Dwika, kita akan mengulas selama 1 jam ke depan apa saja peluang, tantangan, dan juga arah perjuangan dari Partai Gema Bangsa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah berada di samping saya. Sebelah kanan saya ada Bapak Hasan Asyari selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gema Bangsa. Bapak selamat sore, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Yang pasti kami mengucapkan selamat atas lahirnya Partai Gema Bangsa di kancah politik Indonesia, Pak, pada sore hari ini. Terima kasih dan insya Allah ini akan membawa perubahan. Terima kasih banyak, dan juga di samping Pak Hasan sudah hadir bersama kami seorang pengamat politik, Bapak Arief Nurul Imam. Bapak, apa kabar Pak Arief? Kabar baik, selamat sore Mbak dan pemirsa semua. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, dan pemirsa kami perlu informasikan bahwa saat ini di dalam ruang JICC sedang berlangsung narasi kepingan bangsa dan juga parade pengurus DPW. Kita akan saksikan bersama. Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Bali dan Nusa Tenggara Barat. Banten dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. DKI Jakarta dan Jawa Barat. Malaysia. Dan selanjutnya inilah para Dewan Pengurus Pusat Partai Gema Bangsa. Setiabudi Aceh Nurdin dan Insinyur Charles Panji Dewanto. Ali Rahmat dan Dr. Raflut Dorangi MH. Adin Deni dan Dr. Hendra Karyangga SHMH. Riki Kurnia Margono dan Immanuel Herdianto Muat Geleko. Imam Prihadiyoko dan Ike Juliastuti. Iya, Pak Hasan, kalau kita tadi menyaksikan ini ada parade pengurus DPW menggunakan baju-baju daerah ya, Pak ya? Dari berbagai daerah. Ini semangat apa yang sebenarnya diusung ini, Pak? Dan Hengki Eko Triantono. Sentralisasi itu wujud simbol dari desentralisasi itu.
Jadi lebih menonjolkan kekhasan daerah. Dari Papua sampai Aceh, dari Sumatera Utara sampai Papua Barat, semuanya menunjukkan bahwa mereka punya ciri khas. Dan semestinya itu yang harus dihargai dan semestinya itu yang harus diapresiasi. Desentralisasi arahnya ke sana. Ya, artinya memang setiap daerah memiliki potensi masing-masing Ya, yang siap. mempunyai hak untuk bisa mengembangkan potensi di Siap. setiap daerahnya. Dan juga Pak Imam, kalau kita lihat ini, saya sangat terkejut bahwa sebagai sebuah partai baru ternyata kawasan JCC ini ternyata luber gitu. Ada banyak sekali kader-kader yang hadir, Pak. Ini memang ekspektasinya kan sebanyak ini masyarakat yang hadir? Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi, oke. Karena kita partai baru dan kita menyadari bahwa partai baru mungkin ya kita sudah menakar lah, tapi di luar dugaan ternyata ini meluber. Banyak daerah di luar Jabodetabek itu kayak daerah Sumatera, Oke. daerah Papua, itu mereka berangkat sendiri dengan tiket sendiri. Jadi memang ini di luar ekspektasi kita. Yang kita undang karena ini adalah deklarasi, semua DPW yang jumlahnya 38 itu kita undang, 514 itu kita undang, tapi mereka membawa pasukan. Oke. Itu yang di luar dugaan kita itu. Ternyata antusias dan penerimaan terhadap Partai Gema Bangsa ini luar biasa. Semoga ini menjadi doa bagi Partai Gema Bangsa untuk melakukan perubahan. Iya, sebelum saya ke Pak Arief, mungkin bolehlah kita semuanya juga mengetahui, karena mengingat ini adalah sebuah partai baru begitu ya. Apa filosofi makna dari Partai Gerakan Mandiri Bangsa atau yang akan kita kenal dengan nama Partai Gema Bangsa? Kenapa harus ada gerakan? Itu pertanyaan pertama. Karena kita pengen di logo Partai Gema Bangsa itu kan ada 3 tingkatan itu, Iya. 3 lapisan itu. Lapisan pertama itu adalah kemandirian individu, lapisan kedua itu kemandirian masyarakat, lapisan ketiga itu kemandirian bangsa. Jadi kemandirian bangsa itu takkan pernah terjadi kalau kemandirian di tengah masyarakat belum terjadi. Kemandirian di tingkat masyarakat pun juga takkan terjadi kalau di tingkat individu pun juga belum terjadi. Jadi kita pengen melakukan gerakan-gerakan kemandirian di tingkat yang paling kecil, katakan di tingkat individu, karena itu menjadi pondasi untuk melakukan kemandirian secara nasional. Kemarin kita melakukan yang namanya cooking class di Bekasi itu diikuti oleh ibu-ibu RT dan ternyata itu melahirkan pengusaha-pengusaha. Mereka menindaklanjuti dengan usaha-usaha cooking class terkait dengan cara membuat bakso itu. Jadi kita melakukan gerakan-gerakan kemandirian karena kita ini sudah ngomong kemerdekaan, tapi apakah sudah kemandirian itu terjadi? Kemandirian dalam pemahaman kami itu adalah jalan, cara kita untuk menuju kemerdekaan. Walaupun kemandirian sendiri itu diberikan dari kemerdekaan itu. Lah, problemnya adalah kita sudah sudah mendeklarasikan kemerdekaan, tapi kemandirian kita belum berdaulat secara utuh. Itu problemnya. Baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun saat kita akan melihat dulu di situasi di IJC, bahwa saat ini sudah hadir juga Ketua Umum dari Partai Gema Bangsa, Bapak Ahmad Raufik, Ya, berserta para pengurus pusat ya Pak ya, dan Pusat. juga DPW dari DPW. 38 wilayah di Indonesia. Dan saat ini kita saksikan adalah narasi kepingan bangsa dan juga parade dari para pengurus DPW yang sekaligus dipersiapkan atau diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Baik, Pak Arief tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hasan bahwa kita di sini akan diajak untuk mandiri di negerinya sendiri begitu ya. Siap. Kalau Bapak melihat, apakah saat ini masyarakat Indonesia ada resistensi terhadap hadirnya partai politik baru atau mereka sangat antusias Pak menyambut partai-partai politik baru dengan semangat yang untuk mendorong mereka lebih mandiri? Terima kasih Mbak Diana. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Caas atas deklarasinya Partai Gema Bangsa. Terima kasih. Kedua terkait pertanyaan Mbak Diana, bagaimana kemudian hadirnya Partai Gema Bangsa ini dengan membawa misi kemandirian bangsa, apakah akan mendapat resistensi dari masyarakat atau tidak? Saya kira kalau melihat realitas hari ini, bahkan
visi misi bangsa ini adalah kemandirian sebagaimana yang diupayakan para pendiri bangsa. Jadi kalau kemudian ini apakah menjadi mendapat resistensi dari masyarakat, saya kira tidak. Tinggal kemudian bagaimana Gema Bangsa ini sebagai partai politik mengemas dirinya untuk menawarkan program dan kegiatan yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Bagaimana kemudian roadmap menuju kemandirian seperti yang dijelaskan Cak As sebagai Wasekjen Partai Gema Bangsa, ada 3 tahapan kemandirian, dari kemandirian individu, kemandirian masyarakat, dan kemandirian bangsa yang diformulasikan dalam kerja-kerja politik. Saya kira tidak ada resistensi, dan hari ini saya kira adalah salah satu wujud konkret tidak ada resistensi, mengingat kalau masa yang hadir ini meluber, bahkan tadi dikatakan Cak As selaku panitia melebihi ekspektasi. Ini saya kira setara dengan acara-acara yang digelar partai besar. Dari ini kita bisa melihat atau mengambil kesimpulan bahwa Gema Bangsa tidak mendapat resistensi dari publik. Kira-kira begitu, Mbak? Artinya Eno melihat bahwa saat ini masyarakatnya sudah banyak hadir menyambut deklarasi resmi dari Partai Gema Bangsa, ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat menyambut kehadiran partai baru begitu ya Pak ya, yang akan betul. membawa nafas baru di Indonesia. Tapi yang pastinya kita juga berharap Pak, supaya hadirnya partai baru ini tidak akan membuat Indonesia begitu-begitu saja begitu. Itu yang kita harapkan, memang ada perubahan yang memang sedari tadi menjadi filosofi lahirnya dari Partai Gema Bangsa. Kira-kira apa yang ingin Anda perkenalkan yang menjadi pembeda dari Partai Gema Bangsa dibandingkan dengan partai-partai yang sudah ada di Indonesia? Gema Bangsa membawa satu solusi bahwa kita ini pengen membangun demokrasi. Demokrasi selama ini yang terjadi adalah sudah mulai naik, tapi partai politiknya itu belum memberikan kontribusi terhadap demokrasi itu sendiri. Sentralisasi masih terjadi, transaksional masih terjadi, sehingga kepentingan-kepentingan yang ada di daerah belum bisa terakomodir. Nah, Partai Gema Bangsa ini lahir menawarkan solusi itu, bahwa kita menawarkan solusi untuk membangun, untuk memperkuat demokrasi di tingkatan lokal. Dengan cara apa? Memberikan wewenang otonomi kepada pimpinan daerah untuk menyeleksi secara mandiri, untuk menyeleksi pimpinan-pimpinan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan daerah, yang sesuai dengan aspirasi daerah, yang lahir dari rahim daerah, yang lahir dari proses politik daerah, sosial di daerah. Sehingga apa yang terjadi setelah itu, kita berharap pemimpin yang terpilih melalui proses desentralisasi itu adalah benar-benar bisa memperkuat daerah. Itu solusi. Jadi gini, demokrasi itu gak akan pernah kuat kalau secara nasional, kalau di tingkat daerahnya itu belum kuat. Baik, Pak Hasan, kita akan jeda sejenak. Oke. Saat ini kita akan menyaksikan pidato yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Umum dari Partai Gema Bangsa, Bapak Ahmad Raufik. Kita akan saksikan bersama. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Indonesia Mandiri, salam Indonesia Reborn. Yang saya hormati para tokoh bangsa, para pendiri dan deklarator Partai Gema Bangsa, para pemuda, mahasiswa, perempuan hebat Indonesia, para difabel, dan kawan-kawan yang lainnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Kawan-kawan seperjuangan dari pinggiran hutan sampai bantaran sungai, dari lereng gunung hingga bibir pantai, dari ujung timur pemakan sagu hingga ujung barat pemakan nasi yang saya banggakan. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya saya menyapa satu persatu tamu kehormatan yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kawan saya, sahabat saya, Sekjen
Partai Kebangkitan Bangsa, Cak Hasan. Ini kawan lama, sekalipun Gema Bangsa partai baru, tapi sebagai partai besar beliau hadir. Tentu ini karena persahabatan dan pertemanan. Terima kasih sekali lagi. Ada kawan dari Nasdem, ada Pak Beni, ada Siar sebagai Wasekjen, ada Gus Coy. Gus Coy ini masih Nasdem apa enggak nih? Ada Mbak yang lainnya yang hadir. Saya pernah sama-sama di Universitas Gondang Dia. Saya lulus kumlot, makanya saya keluar duluan. Dari partai PBB juga hadir, terima kasih. Garda Republik Indonesia, namanya keren. Saya lihat ada wakil ketua, ada sekjen, ada bendum. Ada kawan, ada akhi dari PKS Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih kehadirannya. Ada kawan dari Hanura. Terima kasih atas kehadirannya. Ada kawan dari Demokrat. Terima kasih atas kehadirannya. Ada kawan dari partai baru sebagaimana Partai Gema Bangsa, Bung Nazarudin dari Partai Rakyat Indonesia. Namanya Rakyat Indonesia. Waduh, semua udah di situ. Ada Sekjen PKN kawan saya. Luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Dari partai-partai yang lain yang belum saya sebut, dari Partai Berkarya, terima kasih atas kehadirannya. Dari partai kami kehadiran partai dari Australia, Partai Hijau. Mrs. Janet, terima kasih atas kehadirannya. Kita berkolaborasi. Gema Bangsa adalah bagian dari hijau itu. Ada kawan dari China, Beijing. Terima kasih atas kehadirannya. Mr. Lewis Lu dan Mr. Seth Ambat. Terima kasih. Ternyata Partai Gema Bangsa ini partai yang sudah mendunia. Terima kasih atas kehadirannya. Wabil khusus hari ini, personal yang hadir ada dari kawan-kawan politik yang lain yang tidak terafiliasi atau tidak merepresentasikan dari partai-partai. Ada juga yang individu. Ada Suhu Prasito bersama dengan istri, Amitabha Suhu, terima kasih. Ada Bapak Sudirman Said, Bapak Dr. Sudirman Said. Ini adalah tokoh fenomenal. Kalau beliau sudah hadir di dalam perhelatan politik, kira-kira partai yang dihadiri itu sepertinya ada masa depan. Kita tahu Pak Sudirman Said ini orang yang lugas. Beliau dikenal dengan tokoh meritokrasi. Beliaulah yang melawan segala macam yang terkait dengan praktek-praktek yang tidak menyehatkan terhadap perkembangan dan dinamika demokrasi yang ada hari ini. Nepotisme adalah penyakit yang paling kronis di Republik ini dan beliau terus-menerus bersuara tentang itu. Praktek-praktek usaha BUMN yang tergerus oleh kepentingan-kepentingan individu
dikendalikan oleh segelintir orang. Beliau juga keras, termasuk Petrol telah dibubarkan pada saat beliau menjadi Menteri BUMN. Luar biasa. Menteri SDM, mohon maaf salah. Rasanya kami tidak terlalu sungkan jika Partai Gema Bangsa juga melamar Pak Sudirman Said untuk bergabung di dalam ini. Sudah waktunya login Pak Sudirman. Penting bersuara di luar pagar terus-menerus sulit rasanya. Kita perlu partai untuk merubah situasi. Karena dengan politik itulah semua keadaan akan bisa kita ciptakan. Saya hormat, saya bangga terhadap ketua pembina saya, ketua pembina Partai Gema Bangsa, Bapak Maijen Purnawirawan Andogo Wiradi. Terima kasih Pak Andogo sudah membimbing kami. Beliau selalu menebar ancaman. Jika tidak bisa dibina maka siap-siaplah dibinasakan. Tapi kami siap dibina Pak Jenderal. Ada juga tokoh bangsa yang hadir. Tetapi beliau pamit karena ada sesuatu dan lain hal. Bapak Profesor Dr. Din Samsudin. Beliau menyampaikan pesan. Saya mengucapkan selamat atas deklarasi Partai Gema Bangsa. Semoga dapat menjadi partai alternatif dan menyehatkan kepada kehidupan perpolitikan nasional dan menjadi sarana kaum muda untuk membangkitkan kehidupan bangsa menuju Indonesia emas. Terima kasih Profesor. Ada lagi yang belum saya sebut, mohon maaf bila saya kurang jeli. Tamu undangan, tertinggal ada sahabat saya dan ini adalah utusan khusus dari KPU Komisi Pemilihan Umum, Ibu Iva. Saya seniornya tapi dalam konteks ini saya panggil Ibu. Kalau enggak nanti bisa TMS. Saudara-saudara sekalian, mandiri di negeri sendiri. Ada yang tertinggal. Para pimpinan DPP yang hadir di belakang saya ini dan para ketua-ketua DPW dengan memakai baju adat yang pada saat ini telah berada di belakang saya. DPD Jawa Timur, apa kabar? Coba berdiri. DPD Jawa Timur, DPD Jawa Tengah, DPD Jawa Barat, Banten, DIY, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, dan banyak lagi provinsi-provinsi, kabupaten, kota yang hadir. Mereka kesini datang dengan biaya sendiri. Sungguh sangat membanggakan. Ini adalah satu yang luar biasa. Kawan-kawan sekalian, mandiri di negeri sendiri. Hari ini adalah hari bersejarah. Hari ini adalah tepat 1 tahun Partai Gema Bangsa. Hari ini bukan sekedar sebuah partai politik. Hari ini adalah pernyataan tekad. Hari ini adalah suara hati. Hari ini adalah gema perubahan. Partai Gema Bangsa bukan milik Ahmad Rafiq. Saya bukan siapa-siapa. Pemilik sesungguhnya Partai Gema Bangsa adalah mereka-mereka yang ada di belakang saya.
para ketua-ketua DPW, para ketua-ketua DPD, para ketua-ketua DPC, para ketua-ketua DPRT, hingga ke ujung desa. Mereka itulah pemilik partai dalam konteks yang sesungguhnya. Sudah harus mulai kita tinggalkan sentralistik. Sudah waktunya dibawalah yang berbicara untuk kemajuan bangsa ini. Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kita mendeklarasikan Partai Gema Bangsa, Partai Gerakan Mandiri Bangsa. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, Partai Gema Bangsa lahir bukan dari ambisi segelintir elit, bukan pula dari kepentingan jangka pendek. Partai ini lahir dari kegelisahan, dari keprihatinan, dan dari harapan besar akan Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang lebih adil, dan Indonesia yang lebih bermartabat. Kita menyadari satu hal penting, Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, tetapi potensi besarnya belum sepenuhnya menjadi kekuatan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kaya sumber daya alam, namun masih bergantung. Hingga sumber daya alam hari ini negara pun sedikit mendapat keuntungan. Yang keuntungan hanya segelintir orang. Uang rakyat Indonesia dibawa ke luar negeri. Dan kita lihat Pak Prabowo sangat marah dengan itu. Kita kuat secara budaya, namun sering kehilangan arah. Kita demokrasi secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya berdaulat secara substantif. Karena itulah Partai Gema Bangsa hadir membawa visi besar, kemandirian bangsa, desentralisasi politik, dan Indonesia Reborn. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, kemandirian adalah kunci pertama perjuangan kita. Kemandirian bukan sekedar menutup diri dari dunia. Kemandirian berarti berdiri tegak, tidak mudah didikte, tidak mudah bergantung, dan mampu menentukan arah bangsa dengan kekuatan sendiri. Kemandirian ekonomi berarti rakyat berdaulat atas hasil kerjanya, atas hasil jerih payahnya. Petani berdaulat atas tanah dan hasil panennya. Gema Bangsa berpesan dan berharap kepada pemerintah, kepada Bapak Prabowo Subianto, agar menginisiasi bank tanah, agar selamanya para petani-petani itu tidak hanya sekedar menjadi buruh harian, tetapi mereka punya kepemilikan tanah. Dengan adanya bank tanah itulah maka swasembada pangan akan bisa diwujudkan. Dan tidak perlu bergantung swasembada pangan itu pada 1-2 orang. Petani se-Indonesia sangat siap, maka bank tanah menjadi salah satu alternatif untuk menuju swasembada pangan. Nelayan berdaulat atas laut dan hasil tangkapannya. Kita tahu nelayan dalam setiap melaut seringkali pulang tidak membawa apa-apa. Karena mereka tidak punya teknologi yang canggih sebagaimana negara-negara lain. Maka sudah waktunya negara ini juga harus memikirkan para nelayan itu agar mereka sejahtera. Sudah tidak waktunya lagi hanya mengandalkan nikel, hanya mengandalkan batu bara, hanya mengandalkan ini dan itu. Jika laut dan jika petani itu dirawat dengan baik, maka negara ini akan bisa menghidupi dunia, tidak hanya Indonesia.
UMKM berdaulat atas pasar dan teknologinya. Partai Gema Bangsa percaya bahwa kekuatan ekonomi secara nasional tidak dibangun dari pusat saja, tetapi mestinya yang dibangun itu adalah dari desa, dari daerah, dari rakyat kecil yang diberikan ruang akses dan kepercayaan. Kemandirian politik berarti keputusan penting bangsa ini harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada tekanan oligarki, bukan pada kepentingan asing, bukan pada transaksi kekuasaan. Kemandirian budaya berarti kita bangga menjadi Indonesia, bangga pada nilai gotong royong, keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab. Inilah kemandirian yang kami perjuangkan, kemandirian yang membebaskan, bukan menindas. Gema Bangsa memperjuangkan politik hijau untuk kedaulatan dan keadilan ekologi. Atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Gema Bangsa, kami menginstruksikan kepada seluruh pimpinan, anggota, simpatisan untuk menanam 1 pohon di setiap rumahnya. Ini adalah demi masa depan generasi muda dan anak-anak cucu kita. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, visi kedua Partai Gema Bangsa adalah mengusung desentralisasi politik kepartaian. Kita selalu bicara demokrasi, tapi dalam prakteknya partai politik sampai hari ini selalu bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi. Bagaimana kita bisa menjalankan demokrasi dengan baik sementara partai politik yang kita miliki masih berwatak yang feudalistik, ownership, dan anti kritik. Bagi Partai Gema Bangsa, desentralisasi politik adalah satu-satunya kebutuhan yang tidak bisa dihindari dalam rangka mewujudkan tatanan demokrasi yang egaliter, terbuka, dan demokratik. Desentralisasi berarti memberikan wewenang dan keputusan bagi para pimpinan Partai Gema Bangsa di daerah, karena merekalah pemilik kedaulatan itu. Desentralisasi berarti melahirkan kepemimpinan lokal yang lebih memahami karakter politik di daerah masing-masing. Desentralisasi berarti memberikan ruang keberagaman bagi setiap keputusan politik yang berbasis lokal. Desentralisasi politik adalah praktek politik, praktek demokrasi yang sesungguhnya sesuai dengan watak kebinekaan. Kami ingin demokrasi yang hidup di tingkat akar rumput, demokrasi yang memberikan ruang partisipasi nyata, bukan hanya suara 5 tahunan. Karena hanya dengan desentralisasi politik yang sehat itulah, maka keadilan sosial dapat benar-benar dirasakan hingga pelosok negeri. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, visi ketiga Partai Gema Bangsa adalah Indonesia Reborn. Indonesia Reborn bukan sekedar slogan. Indonesia Reborn adalah kebangkitan kesadaran nasional. Kebangkitan bahwa bangsa ini harus berani mengevaluasi dirinya sendiri. Berani mengakui kekurangan. Berani meninggalkan pola lama yang tidak lagi relevan. Dan berani melahirkan tata kelola baru yang lebih adil, lebih transparan, dan beradab. Maka bagi Partai Gema Bangsa,
Indonesia Reborn atau desentralisasi politik itu adalah saya klaster menjadi bagian dari perjanjian baru. Jika di luar itu maka itu termasuk perjanjian lama. Indonesia Reborn berarti politik yang bermoral, bukan transaksional. Kekuasaan yang melayani, bukan menguasai. Pembangunan yang berkelanjutan, bukan eksploitatif. Generasi muda yang menjadi pelaku perubahan, bukan sekedar penonton. Partai Gema Bangsa membuka pintu selebar-lebarnya bagi kaum muda, perempuan, pekerja, petani, nelayan, mahasiswa, intelektual, kawan-kawan difabel dan seluruh elemen bangsa yang ingin berjuang dengan cara terhormat dan bermartabat. Kami tidak mencari politisi instan. Kami membangun kader pejuang. Kami menjanjikan perubahan yang bermakna. Kawan-kawan sebangsa setanah air yang saya banggakan, Partai Gema Bangsa mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto sebagai sebuah gagasan dalam membangun Indonesia maju menuju Indonesia emas, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang mandiri. Partai Gema Bangsa juga mendukung Bapak Prabowo Subianto maju kembali untuk Pilpres di 2029. Rasa-rasanya langkah mencari calon pemimpin seperti apa yang dimiliki oleh Pak Prabowo hari ini. Begitu kerasnya melawan korupsi, tidak pandang bulu apapun disikat. Banyak sekali para koruptor-koruptor itu lari ke luar negeri karena ancaman-ancamannya. Kita tidak pernah mendapati presiden-presiden sebelumnya yang segalak seperti Pak Prabowo. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa dan rahmat bagi Indonesia. Gema Bangsa juga mengusulkan kepada Komite Nobel Norwegia untuk memberikan Nobel Perdamaian kepada Presiden Prabowo Subianto yang secara aktif untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, deklarasi hari ini adalah episode awal. Ini adalah babakan baru. Jalan perjuangan ke depan tidaklah mudah. Akan ada tantangan, akan ada cibiran, bahkan perlawanan. Namun kita yakin selama kita berjalan dengan rakyat, sejarah akan berpihak pada kebenaran dan kemenangan. Partai Gema Bangsa tidak lahir untuk memecah belah, tetapi untuk menyatukan. Tidak lahir untuk menambah kegaduhan, tetapi untuk memberikan arah. Mari kita jadikan partai sebagai rumah perjuangan, bukan sekedar kendaraan politik, rumah yang menjunjung etika, integritas, dan keberanian moral. Saya mengajak kepada seluruh kader dan simpatisan, jadilah Gema yang menggerakkan, jadilah suara yang jujur, jadilah kekuatan yang memandirikan bangsa. Akhir kata, dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab sejarah, saya nyatakan Partai Gema Bangsa, Partai Gerakan Mandiri Bangsa, resmi berdiri, resmi berjuang, dan siap menjadi bagian dari kebangkitan Indonesia. Gema Bangsa, Gema Bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
meridhoi langkah kita dan menuntun perjuangan kita demi Indonesia yang mandiri, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang bermartabat. Indonesia Reborn, Gema Bangsa, bergerak mandiri untuk Indonesia. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami berharap, kepada Allah kami berserah diri. Saya tutup pidato saya ini dengan dua pantun. Berjalan terjal menuju bukit, pantang lelah meski up and down. Partai Gema Bangsa bangkit untuk Indonesia Reborn. Nusantara luas terbentang, tampak pelangi indah di atas langit. Partai Gema Bangsa berjuang untuk desentralisasi politik. Fastabiqul khairat, wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, santi santi Namo Buddhaya, Rahayu. Gema Bangsa, Gema Bangsa. Terima kasih. Baik hadirin sekalian, mari kita sambut kehadiran Gema Bangsa ini dengan menggemakan lagi ruangan ini. Gema Bangsa, Reborn! Gema Bangsa, Reborn! Gema Bangsa. Reborn! Applause ladies and gentlemen. Dan silakan juga mengabadikan momen ini dan diposting di semua sosial medianya. Betul, @Partai Gema Bangsa dengan hashtag Mandiri di Negeri Iya, Sendiri. dan saudara, baru saja kita menyaksikan bersama pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum dari Partai Gema Bangsa, Bapak Ahmad Raufik. Begitu, dan tadi kita juga kalau melihat bahasan sosok dari Pak Ahmad Raufik, meskipun partai ini sebuah partai baru, tapi sosok beliau ini adalah orang lama yang cukup berpengalaman dan juga memiliki posisi-posisi yang sangat strategis sebelumnya di partai-partai besar Indonesia. Memang benar, Mbak. Jadi Partai Gema Bangsa ini adalah partai baru, tapi diisi oleh orang-orang lama. Orang-orang lama ini artinya kita tidak gamang terhadap politik. Mereka punya pengalaman, mereka punya jam terbang. Mereka akhirnya berkumpul mengambil satu kesimpulan bahwa harus lahir partai yang mengusung desentralisasi. Kenapa? Pengalaman dari mereka itu ternyata partai selama ini adalah sentralisasi, tidak bisa membangun kekuatan demokrasi yang sebenarnya. Sehingga Gema Bangsa ini diharapkan menjadi solusi dengan desentralisasi itu. Itulah yang kita harapkan bersama, bahwa walaupun partai ini baru, sebenarnya kita syarat dengan pengalaman, kita syarat dengan jam terbang, sehingga Gema Bangsa adalah jawabannya. Desentralisasi politik adalah jawabannya terhadap kegamangan itu semua. Iya, kalau Pak Arief melihat tadi juga sudah disebutkan ketika menyapa siapa saja yang hadir begitu ya dalam deklarasi kali ini, dan juga ada banyak sekali partai-partai pendahulu yang cukup besar yang juga hadir begitu. Ada Partai Nasdem, PBB, PKS, Hanura, dan masih banyak lagi. Bagaimana melihat posisi dari Gema Bangsa yang saat ini dihadiri oleh partai-partai besar Indonesia? Ya, soal kehadiran para tokoh partai politik saya kira tidak lepas dari siapa aktor politik yang ada di dalam Gema Bangsa, khususnya Ketua Umum. Kalau kita lihat profil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, meski partai baru, sebetulnya pemain lama. Kita tahu Mas Raufik ini membidani banyak partai politik di Indonesia dan eksis, layak mendapat dari rekor muri. Karena ada setidaknya 4 partai politik dan eksis. Saya kira kehadiran para tokoh partai politik dari PKB, Hanura, dan partai lainnya itu menandakan bahwa para elit juga melihat Partai Gema Bangsa ini memiliki prospek secara elektoral maupun secara visi ke depan. Kalau kemudian faktor personal, tentu jaringan-jaringan Ketua Umum Partai Gema Bangsa Saudara Ahmad Raufik
tentu menjadi modal atau kedekatan emosional. Ya, tadi juga disampaikan setidaknya ada 3 visi besar yang akan dibawa oleh Gema Bangsa untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik. Nah, kira-kira harapan dari masyarakat sendiri seperti apa? Kita akan mencoba untuk mendengarkan ini, kira-kira apa yang menjadi harapan dari masyarakat terkait lahirnya Partai Gema Bangsa di kancah panggung politik di Indonesia. Ya. Dan juga yang pasti kita akan melihat bahwa tadi salah satu gagasan yang diusung ini adalah gagasan Indonesia yang mandiri, begitu ya. Ya, dan ini adalah salah satu yang patut untuk kita highlight, masalah politik hijau, kemudian kemandirian secara ekonomi. Bagaimana ini nanti akan dituangkan dalam agenda politik Partai Gema Bangsa? Kemandirian ekonomi. Jadi gini, pada aspek petani ya, kita melihat dari sudut pandang petani. Petani selama ini kan kalau mau melihat dari kemandiriannya itu kan kendali dia di produksi dan di harga. Selama ini mereka tidak memiliki itu. Harga selalu ditentukan pasar, pupuk selalu menjadi barang langka sehingga mereka tidak bisa mengendalikan produksi maupun harganya. Ini pemerintah harus hadir di situ. Ketika pemerintah hadir di situ dengan memberikan jaminan, saya yakin nanti petani akan menjadi mandiri, menjadi berdaya, menjadi berdaulat. Pada sisi nelayan pun juga demikian. Nelayan itu, kemandirian nelayan itu pada akses laut dan harga secara adil, harga hasil lautnya. Selama ini nelayan ketika datang dari, tadi disampaikan ketua, mereka bukannya tidak mendapatkan apa-apa, tapi ketika sampai di daratan, jualan ikan dijual itu dengan harga yang sangat murah. Sehingga tidak sesuai dengan biaya produksinya, biaya ketika mereka nelayan. Ditambah lagi dengan harga solar mahal, ditambah lagi dengan alat-alat nelayan yang mahal. Sehingga mereka benar-benar tidak bisa berdaya. Lah, kalau pemerintah bisa menyediakan itu semua, nelayan pun juga akan menjadi mandiri. Intinya adalah negara kuat, rakyat berdaya, kemandirian sejati akan hadir. Dan yang tadi disampaikan juga bahwa salah satu tekadnya adalah politik hijau ya Pak ya, dalam hal sustainability, dalam kemandirian ekonomi. Tadi juga sudah kita mendengar bersama deklarasi secara resmi bahwa Partai Gema Bangsa ini sudah siap ya Pak ya, menjadi salah satu kekuatan baru di kancah politik Indonesia. Tapi kita juga ingin mengenal lebih jauh lagi tentang Partai Gema Bangsa, dan saudara kita akan bersama-sama melihatkan profil dari Partai Gema Bangsa berikut ini. 80 tahun Republik ini diproklamasikan. Bangsa ini masih berdiri di tengah ruang yang dipenuhi tanya. Kemerdekaan telah diberikan, tapi kedaulatan masih dipertanyakan. Suara rakyat tak selalu jadi arah. Hak dasar, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan masih terasa seperti fasilitas, bukan kewajaran. Simbol merdeka tak berarti jika kehidupan sehari-hari masih disusun oleh keterbatasan dan ketergantungan. Pohon ditandai, rumah dikompromi, tempat berpijak jadi saksi. Yang dulu hijau, kini menjadi abu. Yang dulu teduh, kini terbuka dan terbakar. Kita pernah hidup dalam harmoni dengan alam, tapi kini harmoni itu tergerus oleh ambisi yang tak mengenal cukup. Katanya demokrasi, tapi tidak ada suara yang terdengar. Katanya mendengar, tapi hidup di ruang kedap suara. Katanya untuk rakyat, saat rakyat bersuara malah jadi tontonan sambil makan mie instan. Kemandirian bukan sikap menutup pintu, tapi keberanian menentukan arah tanpa menunggu izin dari luar. Pangan tak bisa terus bergantung dari luar. Energi tak boleh terus dijaga oleh perusahaan asing. Data, industri, dan riset harus jadi milik sendiri, bukan sumbangan dari negara donor atau investasi tanpa arah. Kemandirian bukan pernyataan politik. Ia adalah syarat untuk memiliki martabat, dan martabat tak pernah lahir dari permintaan maaf,
ia lahir dari kesiapan membangun hari demi hari. Keadilan tidak akan pernah utuh selama kebijakan hanya berputar di lingkaran pusat. Daerah bukan pelengkap. Setiap wilayah punya hak untuk menentukan bagaimana masa depannya dibentuk. Desentralisasi politik bukan sekedar distribusi anggaran, tapi distribusi kepercayaan dan tanggung jawab. Suara dari pesisir, dataran tinggi, pulau-pulau kecil harus punya bobot yang sama dengan ruang rapat ibu kota. Indonesia tak pernah selesai dibentuk. Setiap zaman memberi luka dan pelajaran, tapi setiap luka juga memberi peluang kelahiran baru. Lahir kembali bukan berarti meninggalkan sejarah, tapi memperbaharui cara berpikir, cara bekerja, dan cara berdiri. Bangsa ini tidak butuh aktor lama yang mengganti kostum. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengatakan ada yang salah dan harus dibetulkan. Hari ini, demokrasi tidak sedang baik-baik saja. Banyak keputusan lahir dari ruang tertutup, jauh dari partisipasi rakyat. Kebebasan berpendapat seringkali dibingkai sebagai gangguan. Partai Gema Bangsa tidak datang membawa kemarahan, tapi membawa ruang untuk kembali menjadikan politik sebagai alat perjuangan, bukan alat transaksi. Tidak menjanjikan kemudahan, tapi menjanjikan transparansi. Tidak menawarkan kemenangan, tapi menawarkan arah. Arah itu bukan arah satu kelompok, tapi arah untuk hidup bersama, tumbuh bersama, dan mengambil keputusan bersama. Bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi 50 tahun yang akan datang. Bangsa ini terlalu besar untuk dikendalikan oleh segelintir tangan, terlalu kaya untuk terus merasa miskin, terlalu kuat untuk terus bergantung. Ini bukan soal menang atau kalah, ini soal siapa yang memilih untuk bergerak dan siapa yang terus menunggu sambil menyalahkan masa lalu. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari daerah menuju pusat, dari kemandirian menuju kedaulatan. Partai Gema Bangsa, desentralisasi, Indonesia Reborn, mandiri di negeri sendiri, suara yang membangun, gerakan yang menyatukan, dan harapan yang membangkitkan Indonesia. Iya, Pak Hasan dan juga Pak Arief, baru saja kita semakin mengenal ya tentang Partai Gema Bangsa, dan juga tadi yang kita coba untuk sarikan bahwa partai ini menjadi kekuatan baru bukan di sentral tapi di masyarakat gitu ya, di masyarakat dimiliki oleh setiap individu-individu terkecil. Pak, ini tadi juga yang menarik untuk disampaikan adalah kemandirian politik. Biasanya ini akan sangat transaksional, berbagai keputusan dan juga berbagai keputusan atau kebijakan itu akan sangat tergantung kepada kepentingan-kepentingan. Nah, bagaimana Partai Gema Bangsa bisa berkomitmen untuk menjaga idealisme ini? Yang pertama yang kami sampaikan adalah partai ini tidak dibangun di atas kepentingan oligarki. Satu, tidak dibangun atas dasar ownership kepemilikan. Sehingga dalam mengaktualisasi kebijakan apapun tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan oligarki maupun kepentingan pemiliknya. Pemilik sejati dari Partai Gema Bangsa ini adalah di daerah-daerah itu, di kecamatan yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum itu. Yang kedua yang membuat kami yakin dengan idealisme ini adalah kita sudah menyusun, kita sudah membuat norma atau aturan yang ada di ADART maupun di peraturan organisasi tentang desentralisasi itu sendiri. Jadi daerah ataupun rakyat yang ada di daerah pengen berkarir di politik jangan pernah ragu terhadap Gema Bangsa, karena sudah dijamin dalam ADART desentralisasi itu harus dilaksanakan dan sudah diatur dalam pelaksanaan organisasi atau peraturan organisasi itu sudah dijamin. Jadi rakyat ataupun siapapun yang mau aktif di Partai Gema Bangsa jangan pernah ragu untuk aktif di Partai Gema Bangsa, karena aturannya sudah jelas, bukan omon-omon. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara
moral maupun secara bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun secara apa itu? Politis. Oke. Karena gini, kalau sampai desentralisasi itu tidak bisa berjalan atau intervensi pusat itu terlalu kuat, saya yakin partai ini tidak akan bisa berkembang. Iya, saya masih kembali ke Pak Hasan. Ini kira-kira desentralisasi politik yang akan coba untuk diusung oleh Partai Gemabang Bangsa ini seperti apa saja, Pak? Pemilihan kepala daerah Oke. itu menjadi wewenang daerah. Pemilihan penyusunan caleg juga menjadi wewenang daerah. Jika nanti ada caleg yang sudah terpilih di DPR terus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya diganti, pusat tidak akan intervensi, itu menjadi wewenang daerah untuk mengganti PAW itu. Termasuk pemilihan kepala daerah. Mereka bisa melakukan screening sendiri, bisa melakukan pengkaderan untuk melakukan pemilihan kepala daerah, survei dan lain sebagainya, itu menjadi wewenang mereka. Pusat hanya mengiyakan, tidak mengintervensi, harus memilih ini, memilih itu. Itu semuanya menjadi wewenang dari daerah. Ini yang sejatinya demokrasi itu. Makanya Partai Gemabang Bangsa ini adalah memberikan solusi terhadap kebuntuan demokrasi yang seharusnya demokrasi ini sudah bisa berjalan dengan adanya partai-partai sebelumnya. Nah, kita memberikan solusi ini. Ini loh, untuk membangun demokrasi lokal harus lahir kepemimpinan dari proses desentralisasi itu. Pak Arief, kalau tadi yang disampaikan, kita baru membahas dari dua visi ya, dari kemandirian Indonesia atau Indonesia yang mandiri dan juga desentralisasi politik. Kalau Anda melihat apakah ini sudah cukup bisa menjadi magnet untuk bisa membuka peluang yang besar untuk bagi Partai Gemabang Bangsa secara elektoral? Ya, saya kira soal tagline atau salah satu visi dari Partai Gemabang Bangsa adalah desentralisasi politik, adalah pembacaan dari situasi politik hari ini yang semua sentralistik. Bahkan ada partai yang dulu sangat demokratis sekarang juga mengalami resentralisasi. Artinya wacana desentralisasi politik atau visi desentralisasi politik ini adalah salah satu jawaban dari situasi politik hari ini yang cenderung tidak partisipatif, sehingga elit-elit atau aktivis-aktivis politik, pengurus-pengurus partai politik di tingkat daerah, kecamatan maupun ranting juga memiliki peran dan kewenangan. Saya kira dengan visi ini dari sisi rekrutmen kader itu akan potensial menjaring banyak kader, karena setiap kader Partai Gemabang Bangsa akan memiliki kewenangan dan otonomi dalam menjalankan gerakan-gerakan politik untuk kebesaran partai. Di sisi lain saya kira dari peta konfigurasi pemilih di Indonesia kita tahu bahwa hanya maksimal 20% yang merasa terafiliasi dengan partai politik. Selebihnya 80% adalah pemilih mengambang, pemilih tidak bertuan, dan karena itu menjadi peluang bagi partai baru ketika mampu memberikan diversifikasi politik yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kerja. Selain itu juga memang harus ditopang oleh mesin politik yang solid, aktor-aktor politik yang memiliki pengalaman, dan itu dimiliki oleh Ahmad Rofik sebagai Ketua Umum Partai Gemabang Bangsa. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, ini kansnya masih besar sekali Pak, Partai Gemabang Bangsa untuk terus membangun Indonesia. Singkat saja, apa yang ingin Anda sampaikan tentang visi yang terakhir Indonesia Reborn? Indonesia Reborn. Indonesia Reborn, kita harus berani mengevaluasi diri. Kita harus berani menyatakan bahwa cara ini sudah kuno, kita harus membuat cara yang lebih maju, lebih transparan. Intinya dari Indonesia Reborn ini kita berani mengevaluasi diri, bahwa yang telah kita kerjakan ini salah. Harus dengan cara baru yang lebih transparan dan lebih jujur. Mungkin itu, Pak. Seperti itu, baik. Ini menarik ya Pak ya, visi, misi dan juga semangat baru yang diusung oleh Partai Gemabang Bangsa. Kita akan nantikan seperti apa kiprahnya di panggung politik Indonesia. Dan pastinya yang seperti tadi disampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar partai politik yang dimiliki oleh elit-elit
politik saja, tapi ini menjadi kekuatan baru yang dimiliki oleh masyarakat untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di masyarakat dan juga menyelesaikan persoalan masyarakat secara mandiri begitu ya, untuk bisa menjadikan Indonesia yang berdaulat. Baik, Pak Hasan Asyari selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gema Bangsa, terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir di Kompas TV dan juga Saya sekali juga lagi kami terima mengucapkan kasih atas nama partai setelah diundang siap di dan juga Kompas. kami mengucapkan selamat sekali lagi atas deklarasi partainya dan juga Pak Arief Nurul Imam selaku pengamat politik. Terima kasih banyak sudah memberikan Terima insight kasih, bersama Mbak. kami sore hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan kita hari ini terkait dengan deklarasi sebuah kekuatan politik baru Indonesia, itu Partai Gerakan Mandiri Bangsa. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Dara Dwika undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Bangsa. Satu aplikasi yang banyak unggulannya. Jadi